Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Mutiara Tasya, Yeni Anissa Listi, Putu Yuliani, Ega Putrina, Tini Maharani, Asmiyati, Safwa Salsabila Abbas, dan Agung Nugroho. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai reinventing BUMN, yang terdiri dari konsep reinventing, prinsip-prinsip reinventing, langkah-langkah reinventing, dan implementasi reinventing di BUMN. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep reinventing BUMN. Gagasan mengenai konsep reinventing BUMN sudah muncul sejak lama, baik di lingkungan kepemimpinan puncak pemerintahan, BUMN, maupun publik. Joko Santoso Muljono mengemukakan ada 4 konsep pokok reinventing BUMN. Yang pertama ada restrukturisasi. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka menyehatkan BUMN, yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan, guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Konsep yang kedua adalah privatisasi. Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Konsep yang ketiga adalah budaya korporasi. Pada konsep ini, menekankan pentingnya BUMN yang berbudaya unggul, sehingga meningkat setaraf dengan kelas dunia. Budaya korporasi adalah sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan secara berkesinambungan. Berfungsi sebagai sistem perekat dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dan konsep yang terakhir adalah kepemimpinan korporasi. Pada konsep ini, menuntut pemimpin-pemimpin korporasi yang mumpuni untuk membawa korporasi ke ranah korporasi kelas dunia. Peran kepemimpinan sangat penting, terutama dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi. Kepemimpinan sering dipandang sebagai kegiatan yang lebih proaktif, sehingga manajemen yang baik dan kepemimpinan yang efektif keduanya penting untuk keberhasilan suatu organisasi. The Real Corporation adalah tujuan pokok pelaksanaan reinventing BUMN. Secara makro, tujuan reinventing BUMN memang untuk membangun ketahanan ekonomi nasional. Namun, sebagai korporasi, akuntabilitas BUMN tetap pada kelembagaannya sendiri. Dalam hal ini, yang penting diperhatikan adalah bagaimana langkah dan cara yang ditempuh agar BUMN menjadi korporasi yang mampu memberikan best service, sehingga keuntungan yang optimal dapat diperoleh. Dengan kata lain, melalui best performance itulah BUMN mengkontribusikan diri sebagai aktor penting dan relevan dalam membangun ketahanan ekonomi nasional. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip preventing. Ada 10 prinsip preventing government yang diungkapkan oleh Osborne dan J. Blair. Yang pertama, ada pemerintahan katalis. Pada pemerintahan katalis, berfokus pada pemberian pengarahan, bukan produksi pelayanan publik. Pemerintah harus menyediakan beragam pelayanan publik, tetapi tidak harus terlibat secara langsung dengan proses produksinya. Sebaiknya, pemerintah memfokuskan diri pada pemberian arahan, sedangkan produksi pelayanan publik diserahkan pada pihak swasta dan atau sektor ketiga, seperti lembaga swadaya masyarakat dan non-profit lainnya. Yang kedua ada pemerintahan milik masyarakat. Pada prinsip ini, lebih berfokus pada memberdayakan masyarakat daripada melayani. Pemerintah sebaiknya memberikan wewenang kepada masyarakat, sehingga mereka mampu menjadi masyarakat yang dapat menolong dirinya sendiri, atau self-help community. Yang ketiga, ada pemerintah yang kompetitif. Pemerintah memberikan semangat kompetisi dalam memberi pelayanan publik. Kompetisi adalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
Dengan kompetisi, banyak pelayanan publik yang dapat ditingkatkan kualitasnya tanpa harus. Yang keempat, ada pemerintah yang digerakkan oleh misi, dengan mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. Apa yang dapat dan tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah diatur dalam mandatnya. Namun, tujuan pemerintah bukanlah mandatnya, tetapi misinya. Yang kelima adalah pemerintah yang berorientasi hasil, yaitu membiayai hasil bukan masukan. Pemerintah wirausaha berusaha mengubah bentuk penghargaan dan insentif itu, yaitu membiayai hasil dan bukan masukan. Pemerintah wirausaha akan mengembangkan suatu standar kinerja yang mengukur seberapa baik suatu unit kerja mampu memecahkan permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya. Semakin baik kinerjanya, semakin baik pula dana yang akan dialokasikan untuk mengganti semua dana yang telah dikeluarkan oleh unit kerja tersebut. Yang keenam, pemerintah berorientasi pada pelanggan, dengan memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Pemerintah wirausaha akan mengidentifikasikan pelanggan yang sesungguhnya. Pemerintah berupaya menciptakan sistem pertanggungjawaban ganda kepada legislatif dan masyarakat. Dengan cara ini, pemerintah tidak akan arogan, tetapi secara terus-menerus akan berupaya untuk lebih memuaskan masyarakat. Pemerintah wirausaha dapat mengembangkan beberapa pusat pendapatan seperti BPS dan Bapeda yang dapat menjual informasi tentang daerahnya kepada pusat-pusat penelitian, memberikan hak guna usaha kepada pengusaha dan masyarakat, penyertaan modal, dan lain-lain. Yang kedelapan, pemerintah antisipatif, dengan berupaya mencegah daripada mengobati. Pemerintah wirausaha tidak reaktif, tetapi proaktif. Ia tidak hanya mencoba untuk mencegah masalah, tetapi juga berupaya keras untuk mengantisipasi masa depan. Ia menggunakan perencanaan strategis untuk menciptakan visi. Prinsip yang kesembilan adalah pemerintah desentralisasi, yaitu dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja. Pengambilan keputusan harus digeser ke tangan masyarakat, asosiasi-asosiasi, pelanggan, dan lembaga swadaya masyarakat dengan pertimbangan adanya kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dan prinsip yang ke-10 atau yang terakhir adalah pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar, yaitu mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar atau sistem insentif, dan bukan dengan mekanisme administratif atau sistem prosedur dan pemaksaan. Di dalam doktrin Preventing Governance, pemerintah dianjurkan untuk meninggalkan paradigma administrasi tradisional yang cenderung mengutamakan sistem dan prosedur, dan menggantikannya dengan orientasi pada kinerja dan hasil kerja. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah dalam preventing BUMN. Ambing menyatakan bahwa reformasi BUMN secara konsisten diletakkan pada 3 tahapan, antara lain 1. Restrukturasi atau peningkatan posisi kompetitif perusahaan melalui perjalanan fokus bisnis, perbaikan skala usaha, dan penciptaan core competence. 2. Profitisasi, yaitu peningkatan secara agresif efisiensi perusahaan sehingga mencapai profitabilitas dan nilai perusahaan yang optimum. Dan yang ketiga, privatisasi, yaitu peningkatan penyebaran kepemilikan kepada masyarakat umum dan swasta asing maupun domestik untuk akses pendanaan, teknologi, serta kapabilitas untuk bersaing di tingkat dunia. Reformasi yang dilakukan oleh sejumlah BUMN di Indonesia sebenarnya telah dipraktikkan oleh negara tetangga, yaitu Malaysia. Pada tahun 1997 dilaksanakan program penguatan BUMN melalui restrukturasi yang komprehensif pada sejumlah BUMN kunci seperti Renong atau URM, MAS, MRCB, dan KUB.
Selanjutnya, dilakukan restrukturasi korporasi dengan memasukkan tim manajemen profesional yang baru, termasuk juga melakukan restrukturasi kepemilikan kelembagaan. Program restrukturasi finansial fokus kepada penyelesaian utang dan pelepasan aset. Restrukturasi finansial ditujukan untuk membangun fondasi restrukturasi operasional. Restrukturasi difokuskan pada setiap kebijakan BUMN agar kembali ke pokok bisnisnya. Kemudian selanjutnya mengenai implementasi re-eventing di badan usaha milik negara. Di sini kami mengambil studi kasus mengenai transformasi PT Kereta Api Indonesia. Strategi baru yang digunakan oleh PT KAI yaitu dengan melakukan re-eventing. Re-eventing sendiri diartikan sebagai suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi, dan juga sikap perilaku birokrat guna meningkatkan efektivitas organisasi. Tujuan dari re-eventing sendiri adalah agar perusahaan menjadi lebih kompetitif dengan produk unggulan yang mampu bersaing dengan produk perusahaan sejenis baik di dalam maupun di luar negeri. Berikut pelaksanaan transformasi PT KAI dengan mengimplementasikan re-eventing. Yang pertama, melakukan pembersihan terhadap pegawai. Hal-hal yang dilakukan meliputi menganalisa kondisi lapangan, memecat pegawai yang nakal, dan juga menawarkan pensiun dini bagi yang kurang produktif. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal-hal yang dilakukan meliputi mengirim pegawai dari masinis hingga penjaga pintu perlintasan untuk belajar ke Prancis dan Cina, lalu juga merekrut tenaga profesional mulai dari IT dan auditor. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan pegawai. Hal-hal yang dilakukan meliputi peningkatan standar gaji dan tunjangan, peningkatan pemberian uang pulsa, dan juga pemberian corporate credit card dan kartu ATM. Lalu yang keempat, mengubah paradigma dari product oriented ke customer oriented. Hal-hal yang dilakukan meliputi memperbaiki kinerja pelayanan kebersihan, tampilan jadwal keberangkatan dan kedatangan yang informatif, dan juga pelayanan pembelian tiket melalui e-ticketing. Yang kelima, memperbaiki faktor keselamatan dan ketepatan waktu perjalanan kereta api. Hal-hal yang dilakukan meliputi pengecekan kondisi kereta serta sarana pendukungnya, pemasangan roof barrier dan semprotan cat, one passenger one seat, dan juga sistem boarding untuk bisa masuk ke ring 1. Kemudian yang keenam, investasi berkelanjutan di bidang sarana dan prasarana. Hal-hal yang dilakukan meliputi perbaikan infrastruktur, gerbong dan alat-alat persinyalan, disediakannya pendingin udara untuk kelas bisnis dan ekonomi jarak jauh, dan juga selesainya pembangunan double track Jakarta-Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.